Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang PHP, dan di video kali ini kita mau ngebahas yang namanya session yang ada di PHP. Nah, apa itu session? Jadi singkatnya, session itu sebuah cara untuk menyimpan nilai atau value atau informasi ke dalam variabel, yang mana variabelnya itu nanti bisa digunakan di beberapa halaman. Misalnya ada halaman home, index, profil, about. Nah, variabel itu bisa digunakan, bisa dikenali di halaman-halaman lain. Kalau variabel biasa kan cuma dikenalin di satu halaman atau di satu file yang dimana dia di inisialisasi kan, dikasih nilai. Nah, kalau dengan session tanpa dikenalin di halaman-halaman lain, tanpa diinisialisasi atau dikasih nilai di halaman lain itu kenal juga dengan variabel yang kita bikin. Terus, salah satu contoh kegunaan session ini kayak fitur login, anggaplah Facebook nih. Teman-teman kalau mau masuk ke profil atau ke halaman beranda Facebook harus login dulu kan. Kalau nggak login, maka nggak bisa ngubah profil kita di Facebook. Nah, salah satu kegunaan session itu. Di session kita bisa ngecek apakah user ini udah login apa belum kalau mau ngubah profil. Kalau belum, ya nggak boleh ngubah profil. Kalau udah, baru boleh ubah profil. Nah, kayak gitu, gambaran sederhananya penggunaan session. Oke, nggak usah lama-lama basa-basinya. Kita langsung mulai aja tutorialnya sekarang. Sebelum ke prakteknya, kita sedikit teori dulu ya, biar ngerti sedikit tentang session ini. Jadi ini udah aku kasih tahu sebelumnya nih, apa itu session. Jadi kita bisa simpulin kalau session itu cara untuk menyimpan data, value atau informasi ke dalam variabel yang bisa digunakan di banyak halaman website. Jadi sekali kita udah bikin session, simpan data atau simpan nilai, kita bisa manggil di halaman lain. Kayak begitu. Yang sebelumnya kalau kita cuman pakai variabel, cuman nilainya dikenalin di satu halaman itu doang, bukan di multi page atau di lebih dari satu halaman. Terus contoh kegunaan ini juga udah aku singgung, yaitu untuk mengenali apakah user sudah login atau belum. Nah, ini yang dipakai untuk pengecekan. Kalau udah login, maka boleh melakukan proses tertentu. Kalau belum login, maka wajib login dulu. Jadi dengan session kita bisa mengenali apakah user udah login atau belum. Kalau ini soal sintaksnya, jadi ada beberapa sintaks di dalam session. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Kita bahas dulu. Session start. Ini untuk memberitahu ke sistem kita kalau kita akan menggunakan fitur session. Jadi intinya kalau kita mau make session, kita harus nulis sintaks session start ini dulu di halaman website kita atau di file PHP kita. Kalau kita belum bikin session start, maka kalau kita pakai ini fungsi session atau pakai variabel session, bakal ada peringatan error atau warning nantinya. Terus ini lihat $_session kurung siku nama John. Nah, ini nama ini bebas, nama variabel yang sama dengan terus John ini adalah value-nya. Jadi artinya kita membuat variabel session dengan nama variabel adalah nama dan value-nya John. Nah, ini kita ngebikin session. Jadi kalau kita mau manggil John di halaman lain, kita bisa ngetik aja $session nama. Kalau biasanya kan $variabel, misalnya kalau pakai variabel kita pakai $nama sama dengan John, kita echo John di halaman itu bisa. Kita pindah ke halaman lain, kita echo nama, nggak bisa karena dia nggak kenal. Kalau kita pakai session, kita kasih $_session nama sama dengan John, kita pindah ke halaman lain atau ke file lain, kita ketik echo $session nama, kita bisa dapat John. Nah, itu bedanya. Kalau pakai session kita bisa mengenali yang udah kita isi nilai sessionnya.
Terus lanjut dollar session, dollar underscore session nama, atau kalau kita echo dollar session nama, kita bakal mendapatkan value yang udah kita simpan ke session nama ini. Dalam hal ini kalau kita echo dollar session nama, hasilnya bakal jadi John karena kita udah bikin ini ya. Terus dollar session nama sama dengan band. Nah, ini kita modify ini. Jadi kita update. Kalau yang tadi di atas kita udah kasih dollar session nama John, terus di bawah kita kasih lagi dollar session nama Ben, maka dollar session nama nilainya udah bukan John lagi, tapi udah berubah jadi Ben. Nextnya ada session unset. Nah, session unset ini akan menghapus semua nilai session yang udah kita buat. Jadi kalau kita bikin session unset, terus kita echoin session nama lagi, dia udah nggak kenal session nama, udah nggak bisa ngasilin John lagi atau Ben lagi. Terus kalau session destroy ini bakal membatalkan sintaks dari session start, kayak begitu intinya. Ada beberapa sintaks yang bakal kita pakai. Oke, kayak begitu aja teorinya. Kita bakal praktek untuk membuktikan apakah ini semua benar sintaks-sintaks ini. Untuk praktek kali ini, aku udah bikin dua file, namanya session.php dan profile.php. Kita menggunakan dua file ini, tapi untuk pertama-tama kita fokus ke file session.php dulu. Aku bakal bikin sintaks buka PHP. Nah, sekarang kita coba. Oh ya, ini hasilnya ya, masih kosong tuh, session.php. Oke, kita coba dulu sintaksnya. Yang pertama, session start, memberitahu ke session kalau kita menggunakan fitur session. Jadi apa yang terjadi kalau kita nggak session start dulu? Nah, contohnya aja, untuk membuktikan ini aku bakal pakai vardam yang namanya $_session. Nah, kita ngelihat dulu, kita vardam $session ini hasilnya apa? Save dan refresh. Tuh, ada warning, nggak kenal apa itu session. Jadi ya kayak begitu. Kita belum ngasih tahu ke sistem, sorry ini sistem lah ya. Kita belum ngasih tahu ke sistem kalau kita mau menggunakan fitur session. Jadi dengan kata lain, kita belum ngasih tahu ke sistem kalau kita bakal pakai session, tapi kok kita udah manggil aja, kita belum izin nih. Tapi kita udah manggil aja, makanya ada pesan peringatan warning gini. Nah, sekarang kita buktikan, kita coba pakai session start dulu. Jadi istilahnya kita minta izin untuk menggunakan fitur session. Oke, sebelumnya harus ingat ya, session start harus diketik di paling awal. Session start, session_start, titik koma save, dan kita lihat hasilnya. Refresh, tuh udah nggak ada peringatan lagi, kita udah berhasil ngetik atau ngevardam $session yang mana hasilnya adalah tipenya array. Nah, kayak begitu. Ternyata bener nih teman-teman, terbukti kalau mau pakai $session wajib harus minta izin dulu dengan menggunakan keyword session start. Sekarang kita coba ngasih nilai ke session variable ya. Kita samain aja sintaksnya kayak begini, nama sama dengan John. Jadi yang ini aku enter dulu, aku bakal kasih aku save dulu deh biar kelihatan perbedaan. Ini refresh, dah kosong ya. Jadi aku bakal bikin $_session nama sama dengan John. Save, refresh, nggak ada perbedaan, tapi sebenarnya kita udah ngeset variabel session nama isinya John. Nah, untuk mengakses atau mengget value dari nilai ini, kita cukup panggil aja $session nama. Nah, kayak gini kita udah mendapatkan atau mengget nilai dari ini. Nah, kalau mau ngeliatnya kan kita harus mencetak pakai echo atau kita bisa pakai vardam kan. Aku pakai echo aja biar kita bisa ngeliat nilai dari $session nama ini. Save dan refresh. Tuh, kita udah berhasil ngasih John ke variabel session nama.
Jadi dalam satu file atau di file PHP ini kita bisa lebih dari satu ngasih nilai ke session. Jadi bukan cuma nama doang. Kita bisa kasih, aku bakal kasih misalnya nomor induk siswa NIS sama dengan aku asal aja. Nah, jadi kita juga bisa ngasih lebih dari satu session. Aku kasih session nama, aku kasih session NIS. Nah, kita lihat, kita buktikan emang benar bisa nggak lebih dari satu session dalam satu file. Echo $session NIS. Save dan refresh. Tuh, John dan ada NIS-nya. Nah, kayak begitu ya. Kita gampang banget mau bikin variable session dan ngasih nilai, bisa lebih dari satu juga, nggak cuma nama doang, kita bisa ngasih NIS juga. Nah, untuk mengget kita tinggal ketik aja apa yang mau kita get nilainya. Nah, kayak begini, kalau mau nyari yang nama tinggal get nama, kalau mau nyari yang NIS tinggal get yang NIS. Yang perlu teman-teman ketahui, kalau mau mengget harus didaftarin dulu apa yang mau diget. Jadi misalnya aku kasih jurusan, seharusnya ini error atau warning. Refresh, tuh warning, nggak kenal apa itu jurusan. Jadi kalau mau dipanggil ya kita harus bikin dulu sessionnya. Jurusan sama dengan IPA. Sorry, tanda petiknya lupa karena string. Save dan refresh, tuh IPA. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, wajib didaftarin kalau mau dipanggil. Sekarang kita mau ngetes yang ini, update nilai dari session. Nah, kayak udah aku jelasin tadi, kalau mau ngupdate ya kita tinggal ubah aja. Tadi kan aku kasih session ini namanya John, dan ketika dijalanin ya namanya John. Sekarang kita coba ubah $session nama sama dengan Ben. Nah, kalau kita save dan refresh, John ini seharusnya udah berubah jadi Ben tuh. Jadi kita kalau mau ngubah data session gampang banget, kita override aja atau kita tulis ulang aja lagi dengan nilai baru. Tuh, aku ubah juga NIS-nya, aku ketik NIS di sini ya. Aku duplikat dulu, terus aku ketik echo $session NIS. Nah, seharusnya udah berubah. Yang tadinya ini 123 jadi 111. Ini aku ubah juga yang jurusan session jurusan jadi IPS misalnya. Save dan lihat Ben IPA, refresh jadi Ben ini NIS-nya udah berubah jadi 111, jurusannya udah berubah jadi IPS. Nah, jadi cara ngupdate atau ngubah nilai dari session tinggal ketik ulang aja lagi. Sekarang kita mau ngebuktiin apakah benar session itu bisa dipanggil di halaman lain. Kita udah bikin variabel session di sini, kita mau coba apakah di profil ini kita bisa kenal juga apa itu session nama, apa itu NIS, dan apa itu jurusan. Nah, untuk itu aku mau modif dulu isi dari file session PHP ini. Aku bikin BR dulu, terus aku tutup tag PHP-nya, aku bikin HTML. Isinya cuman ini aja, sebuah link yang menuju profil titik PHP, terus ke halaman profil. Nah, kalau kita lihat hasilnya, save dan refresh. Nah, ini dia ke halaman profil. Jadi aku pengen kalau diklik kita pindah ke halaman profil. Oke, sekarang kita coba. Kita udah kasih nilainya nama Ben, NIS-nya 11111, jurusannya IPS. Kita coba apakah di profil ini kita bisa manggil juga $session nama. Oke, jadi aku pindah ke file profil PHP, aku buka tag PHP, dan aku bakal ngecho
yang namanya session nama. Apakah bisa? Save dan kita lihat hasilnya ya. Ini back dulu, refresh, aku ke halaman profil. Ternyata ada warning, nggak kenal apa itu session. Nah, kita tahu kesalahannya adalah nggak kenal session. Maka dari itu kita wajib minta izin dulu bahwa kita mau make yang namanya session menggunakan session start. Nah, sekarang kita coba save dan refresh aja halaman profil ini. Tuh, udah berhasil manggil session nama, yaitu nilainya band. Jadi, walaupun kita mau make di halaman lain, kita wajib minta izin dulu menggunakan session start. Sekarang kita coba panggil session untuk NIS, tapi aku bikin BR dulu. Terus aku panggil echo $session NIS. Terus kalian aja echo aku BR dulu. Echo $session jurusan. Nah, sekarang kalau kita save dan refresh, tuh kita udah berhasil juga manggil nama jurusan, nama NIS dan jurusan. Oke, kayak begitu aja. Jadi kebukti kita bisa manggil juga $session walaupun kita nggak daftarin di file profil ini. Kita cuma daftarin di file session, tapi kalau kita udah minta izin menggunakan session start, kita bisa manggil variabel session yang udah kita daftarin di file session ini. Nah, kayak gitu aja cara kerja session ya. Jadi yang penting kita minta izin dan kita bisa manggil. Yang penting kita udah daftarin ini. Oke, kayak begitu. Ternyata emang benar kebukti. Lanjut lagi, kita ngebahas session unset dan session destroy. Session unset itu untuk menghapus semua nilai session yang telah dibuat. Jadi di reset. Kalau session nama tadi udah kita set John, ketika kita pakai session unset, session nama nggak bakal dikenali lagi. Sedangkan untuk destroy ini untuk membatalkan sintaks dari session start. Langsung aja ya, aku coba prakteknya. Jadi untuk mencoba prakteknya aku nggak perlu ini karena kita mau yang simple aja, dan ini juga nggak perlu, aku cukup yang nama John ini aja ya. Jadi untuk yang session nama ini aku echoin dulu. Save dan refresh, muncul John. Nah, sekarang kita coba yang session unset. Ketika aku session unset, save, refresh, belum ada perubahan karena kita nge-echo session nama di atas session unset. Sekarang setelah kita session unset, gimana kalau kita echo session nama ini lagi? Coba echo $session nama. Apa yang akan terjadi? Save, refresh. Nih lihat, yang ini John adalah yang ini. Di echo session nama sebelum di unset, sedangkan yang di bawah ada warning ini di echo setelah ada session unset. Akan muncul warning nggak kenal nama, jadi ini nggak dikenali karena kita udah session unset. Jadi intinya yang tadi session nama sama dengan John, ketika session unset, session nama ini udah nggak ada lagi, nilainya lagi udah nggak dikenali lagi. Makanya ketika di echo session nama nggak dikenali. Nah, itu cara kerja dari session unset. Sekarang gimana dengan session destroy? Kita coba, aku enter, save, dan refresh, masih ada John. Sekarang gimana kalau kita coba dengan session destroy? Save, dan kita refresh, nggak ada masalah. Sekarang aku echoin lagi $session nama. Kita cek, save dan refresh. John dan John. Jadi ada dua. Ini bisa, ini bisa. Jadi walaupun ada session destroy, ini tetap dikenali session nama ini. Kayak gitu. Jadi apa manfaat session destroy? Nah, session destroy itu
cuman nge-reset atau kayak apa ya, aku udah selesai nih session start, aku nggak butuh lagi kayak begitu, tapi ini belum dihapus, masih kesimpan datanya. Jadi kalau kita mau ngeliat manfaat session destroy ini, kita bisa session start lagi. Aku bakal yang ini hapus session start, save, refresh. Tuh lihat nggak error. Sekarang kita coba session destroy kita ganti jadi session unset, dan kita ketik lagi session start. Jadi session start udah ada di atas, ada session start di bawah lagi. Kita save dan lihat hasilnya ya, refresh, ada error session start kayak begitu. Jadi session start bisa dilakukan ketik 2 kali jika udah ada session destroy sebelumnya, yang mana artinya kita mengcancel session start. Jadi sebagai rinciannya, teman-teman kalau udah selesai pakai session start bisa pakai session unset buat ngapus semua session yang udah didaftarin, terus pakai session destroy. Nah, anggap aja lah ini satu paket kalau udah selesai main session. Jadi ini udah diketik dan ini diketik. Nah, kayak begitu ya cara kerja dari session unset dan session destroy. Sekarang aku bakal ngeliatin contoh cara kerja dari session untuk mengecek apakah user udah login atau belum. Jadi untuk itu aku bakal manfaatin dua file ini ya, profil dan session. Jadi aku mau cuman user yang udah login aja yang bisa ngakses halaman profil.php ini. Dan di session.php ini aku bakal bikin form loginnya. Oke, langsung aja aku sisain session start doang. Terus aku bikin HTML5 dan aku bikin form. Formnya yang sederhana aja, nggak usah bagus-bagus banget, yang penting penting intinya bekerja kayak begitu. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin ini boleh di pause dulu terus ikutin aja. Aku bikin form actionnya nggak kemana-mana, tetap di sini, dan metodenya post, ada username dan ada password. Jadi case-nya user harus login dulu di sini. Kalau udah login bakal dikirim atau di redirect ke halaman profil.php. Nah, kalau user belum login dan langsung maksa ke profil.php, maka bakal ditendang lagi ke halaman session.php. Oke, aku save dulu yang sessionnya, kita lihat hasilnya, refresh. Ini dia halaman loginnya. Oke, sekarang kita coba ke halaman profil. Nah, ini yang halaman profil aku hapus aja semua, aku sisain session start. Nah, di session start ini, di halaman profil.php ini aku mau kita cuman ditandain kalau kita berhasil masuk atau mengakses halaman profil. Anda berhak melihat halaman ini, kayak begini aja. Save dan refresh. Nah, jadi kalau kita ke halaman profil maka muncul tulisan Anda berhak melihat halaman ini. Nah, sekarang case-nya aku nggak mau semua user boleh ngeliat halaman profil, cuman user yang boleh login aja boleh ngeliat halaman profil. Nah, kita bakal memanfaatkan session untuk mencapai hal itu. Untuk itu aku bakal bikin if, ini kominin aja dulu. Terus aku bakal bikin function bawaan PHP iset $session, aku kasih nama aja login. Jika login iset login sama dengan true, maka akan muncul tulisan Anda berhak melihat halaman ini. Jika nggak login, maka aku bakal pakai function bawaan PHP yang namanya header location untuk redirect user yang belum login balik ke halaman session.php ini. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Aku statusnya ini lagi nggak login dan aku mau ngakses halaman profil.php. Kita coba enter dan kita langsung ditendang ke halaman session.php. Kita dipaksa untuk login dulu kalau mau ngelihat profil.php. Nah, jadi kita udah berhasil ya memanfaatkan session. Jadi session ini dicek apakah session yang namanya login ini udah ada nilainya apa belum. Jika
session login ini true atau jika user udah login, maka yang muncul adalah echo Anda berhak melihat halaman ini. Nah, tadi kenapa kita ditendang? Karena kita belum login, makanya ke sini header location. Oke, kalau teman-teman nggak tahu tentang ini, biarin nanti aja belajar sendiri, searching aja sendiri. Pokoknya intinya ini function bawaan untuk redirect user ke halaman lain kayak begitu. Jadi dalam hal ini yang di redirect tujuannya adalah ke halaman session.php. Oke, kita udah berhasil, nggak boleh ngakses profil.php kalau belum login. Sekarang aku mau login. Ya, karena kita belum belajar database, jadi anggap aja apapun yang diinputkan sama user adalah loginnya true atau berhasil login. Sebenarnya kan harus ngecek ke database dulu kan, karena kita belum ada database, jadi anggap aja selalu berhasil. Oke, untuk itu aku bakal bikin lagi di sini tag PHP untuk memproses formnya. If iset $, apa ini namanya, post login button. Jika login button diklik, maka aku mau nampung username dulu. Aduh, sorry, kok echo ya. $username sama dengan $post username. Terus aku bikin juga password. Gak usah lah ya, karena kita nggak perlu ngecek ke database. Yang perlu disimpan username aja untuk disimpan ke dalam session. Oke, teman-teman, aku berharap teman-teman ngerti kenapa aku username doang, karena kita nggak perlu ngecek ke database. Kita anggap login ini selalu berhasil. Nah, sekarang karena kita anggap ketika button login dipencet user berhasil login, maka kita bakal nyimpen username ke dalam session. Jadi kita set aja session namanya username sama dengan $username. Jadi session $username isinya adalah apa yang kita inputin dari form ini. Terus kita juga butuh $session yang namanya login. Aku bakal set sama dengan true, yang mana artinya session login akan berisi nilai true. Kenapa? Karena dibutuhkan di halaman profil ini. Jika login true, maka boleh ngelihat halaman profil. Nah, ini kan case-nya kita berhasil login, maka aku kasih aja login ini nilainya true. Oke, setelah ini selesai, aku bakal header location. Seharusnya nggak error sih. Coba ke halaman profil.php. Nah, jadi setelah aku set session ini masing-masing ada value-nya untuk username dan login, aku lempar lagi ke halaman profil. Nah, di halaman profil ini dicek, jika ada maka ini. Oke, kita coba save. Yang ini juga save dan refresh. Aku bakal login namanya John. Passwordnya 123 aja. Login. Nah, muncul deh profil. Anda berhak melihat halaman ini. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Kita udah berhasil mengakses halaman profil dengan cara login terlebih dahulu. Oke, ngerti ya teman-teman? Aku harap teman-teman ngerti tentang ini, karena ya kayak mana ya, ini penting banget session kalau teman-teman mau pakai PHP sebagai backend teman-teman, sebagai bahasa programming teman-teman dalam membuat website. Ini penting banget, jadi pelajarin baik-baik, ulang-ulang sampai ngerti. Ya, segitu aja pembahasan video kita tentang session. Sekali lagi aku bilang session itu penting, teman-teman wajib nguasain. Pelan-pelan aja nonton videonya sampai ngerti. Kayak biasa, kalau teman-teman suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasi supaya kalau aku upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasi dan bisa langsung nonton videonya. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat dan berguna, silahkan di share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya.
Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.